datang kembali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Lean Canvas. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan Lean Canvas untuk membantu seorang entrepreneur mengeluarkan produk baru. Saya akan menggunakan contoh sahabat saya, Bapak Teguh Prasetyo. Ia akan memulai suatu usaha untuk membuat kopi. Mari kita mulai dengan membahas usaha tersebut. Pak Teguh ini adalah seorang karyawan, tetapi memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadi seorang entrepreneur. Permasalahannya adalah, ia tidak tahu ingin menjadi entrepreneur di bidang apa. Nah, akhirnya menggunakan prinsip pertama dari Effectuation, yaitu bird in hand, Pak Teguh memutuskan untuk memulai suatu bisnis pada hal yang ia sangat sukai dan ia sangat pahami, yaitu kopi. Apalagi saat ini ia juga melihat bahwa industri kopi juga semakin berkembang, semakin menguatkan Pak Teguh untuk memulai bisnis di bidang kopi. Dan ia menjalankan bisnis barunya ini dengan menggunakan Lean Canvas, dan ia mulai menyusun setiap komponen dalam Lean Canvas tersebut untuk bisnis kopinya. Hal pertama yang dilakukan oleh Pak Teguh adalah menentukan customer segment. Sebagai seorang karyawan yang berprofesi sebagai dosen, Pak Teguh merasa bahwa kelompok konsumen yang sangat ia kenal dan sangat ia pahami adalah kelompok konsumen mahasiswa usia 19-25 tahun. Pak Teguh kemudian mencoba memahami lebih jauh karakteristik dari para mahasiswa tersebut. Berapa sih pengeluaran per harinya? Apa yang menjadi topik pembicaraannya? Di mana warung kopi yang menurut mereka favorit dan sangat baik? Pak Teguh kemudian masuk pada komponen kedua dari Lean Canvas, mencoba mengidentifikasi apa problem yang dihadapi oleh mahasiswa itu. Ternyata diketahui bahwa mereka, target konsumen Pak Teguh, ingin menikmati kopi berkualitas, tapi juga ingin tetap terlihat sehat, langsing, dan tidak gemuk. Hal ini menjadi masalah bagi mereka karena kopi yang dijual sekarang lebih banyak kopi susu dalam kemasan saset yang kandungan gulanya sangat banyak. Nah, cara mereka memecahkan masalah selama ini minum kopi di warung kopi modern yang akhirnya membuat mereka menjadi boros. Di sini Pak Teguh melihat peluang untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok konsumennya. Berdasarkan problem tadi, Pak Teguh kemudian merancang suatu solusi, yaitu akan membuat produk kemasan biji kopi yang diambil langsung dari petani, 100% Arabica, dan akan dikemas dalam kemasan-kemasan kecil agar praktis dan dengan harga terjangkau. Selain itu, ia juga merencanakan solusi yaitu membuat kopi celup, yaitu biji kopi yang sudah dihaluskan dan dikemas ke dalam kertas celup sehingga dapat digunakan layaknya Anda menyeduh teh celup. Pak Teguh kemudian menamai bisnisnya ini dengan merek dagang Kopi Pak Teguh. Penggunaan merek ini sendiri dipilih agar lebih cepat dikenal karena mudah diingat. Sebagai pecinta dan penikmat kopi, Pak Teguh juga ingin mengedukasi target konsumennya bahwa tidak harus mahal dan tidak harus repot untuk dapat menikmati kopi yang berkualitas. Demikian akhir dari pertemuan ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan kembali membahas bagaimana Bapak Teguh menentukan kanal komunikasi yang ia gunakan, menentukan key metrics yang ia tentukan, dan bagaimana ia memanfaatkan unfair advantage-nya. Serta bagaimana Pak Teguh menyusun cost structure dan revenue stream-nya. Terima kasih.